Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Baik, sekarang kita lihat kita masuk ke syarahnya ya. Layar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata musannif ya. Saya dulu punya teman namanya musannif ya. Iya, makanya dia sering musannif. Ayo kita bin sunnafta ya. Dulu waktu di Stiba ya. Qala al-musannifu, berkata musannif, siapa? Wa huwa Abu Abdillahi, bapaknya Abdullah ya, Muhammad ibnu Muhammadin ibnu Dawud as-Sunhajiyu al-ma'rufu bibni Ajurrum ya, ada yang membaca Jurrum, ada juga Jarrum ya, Jurrum. Dan Jurrum itu sebuah daerah di Afrika Utara ya, daerah Fes katanya. Al-Mauludu, yang beliau dilahirkan fi sanati isnaini pada tahun 2 wasab'in dan 70 ya, wa sitti mi'atin dan 600. Berarti beliau dilahirkan pada tahun 672 Masehi ya. Berapa tahun Hijriah, astagfirullahaladzim, 672 Hijriah ya. Berapa Masehinya hitung sendiri. Wal mutawaffa, dan beliau diwafatkan fi sanati salasin pada tahun 3 wa isrin dan 20 wa sab'imi'atin dan 723 ya Hijriah. Minal hijratin nabawiyati, dari hijrah kenabian. Rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Ta'riful kalami, arrafa yu'arifu, ta'rif itu definisi ya. Arif nafsaka ya akhi ya, definisikan dirimu, kenalkan dirimu gitu ya. Qala al-musannifu, musannif berkata, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang mufid itu ada maknanya ya. Bil wad'i ya, kemudian dengan wad' gitu ya. Itu matan jurumiyahnya ya. Ya, itu cetakannya nggak tahu ya. Saya pegangnya cetakan Muassasah Ar-Risalah gitu ya. Nah, ini kan ya punya Muassasah Ar-Risalah ya. Nah, enggak. HP-nya lobet gitu ya. Nah, di Muassasah Ar-Risalah di sini ada bagus nih ya. Bada al-musannifu, ada catatan kaki di cetakan Muassasah Ar-Risalah. Cetakan Ono nggak ada ya. Muassasah Ar-Risalah ada. Bada al-musannifu bil kalami li'annahul maqsudu bizzati wa li'annahu alladhi yaqa'u bihi tafahumu wa takhatubu. Nah, ini yang sering saya sampaikan, tafahum dan takhatub gitu ya. Karena tujuan dari menyusun kalimat, tujuan dari menyusun kalimat itu adalah untuk tafahum dan takhatub. Oh, dari tadi kayak punya meja kayak begini ya, mantep Tafahum itu saling memahami, takhatub itu saling berbicara ya, komunikasi. Tuh lihat, wali annahu alladhi yaqa'u bihi tafahum wa takhatub. Karena terjadinya tafahum dan takhatub ya, itu dengan bihinya ke kalam, dengan kalam. Ini saya lagi bacain footnote di cetakan Muassasah Ar-Risalah ya. Bi khilafil kalimati, berbeda dengan kalimah atau kata. Wa inna ma saddara biha ba'dun nahwiyina nazaran ila kauniha juz'an wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an. Hasyiyah al-Asmawi. Jadi memang ketika antum baca kitab nahwu yang manapun ya,
Sebagian ulama nahwu ada yang memulai pembahasannya itu dari skup yang kecil, ya, dari kalimah. Sebagian yang lain memulainya itu dari skup yang besar, yaitu kalam. Kalam dengan jumlah anggap aja sama. Kalam jumlah artinya adalah kalimat, ya. Kalimah artinya adalah kata, gitu ya. Suka ketuker karena kalimat dengan kalimah itu beda. Kalau saya mengatakan kalimah pakai tak marbutoh, maksudnya adalah kata. Kalau saya mengatakan kalimat, berarti susunan beberapa kata. Kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kalam atau jumlah. Ya, makanya kita sering mendengar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, bisalah dikatakan kalam ismiyah, kalam fi'liyah gitu ya. Cuma antum belum pernah dengar kalam ismiyah, kalam fi'liyah ya. Yang sering antum dengar itu adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bagi pemula, al-kalam dengan al-jumlah itu samain aja ya. Perbedaan antara al-kalam dengan al-jumlah itu agak-agak tinggi lah ya. Antum bisa dapatkan perbedaan antara al-kalam dengan al-jumlah itu di Mughni Labib ya. Di Mughni Labib karangan Ibnu Hisham, di bagian-bagian akhir ya. Di situ beliau menjelaskan perbedaan antara al-jumlah dengan al-kalam. Nah, antum pemula tuh jumlah, kalam adalah kalimat, dah selesai. Nah, sebagian ulama nahwu ada yang memulai dari kalimat, skup yang gede. Kenapa? Karena komunikasi saling memahami itu menggunakan kalimat. Sebagian ulama nahwu yang lain memulainya itu dengan kata. Kenapa? Karena kata bagian dari kalimat, ya, karena kata bagian dari kalimat, bagian didahulukan daripada keseluruhan, gitu katanya ya. Oke ya. Kemudian ya, wa aqulu dan aku katakan, balik lagi ke syarah. Panggil syarahnya, ya, yang namanya syarah baper ya. Wa aqulu dan aku katakan. Nah ya, wa aqulu di sini maksudnya adalah ya, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mulai mensyarah. Lilafdil kalami maknayani, lafaz kalam itu memiliki dua makna ya. Lafaz kalam memiliki dua makna ya. Ahaduhuma lugawiyun wasani nahwiyun. Kalam ya, lafaz kalam itu punya dua makna. Yang pertama makna kalam secara lugawi ya. Nah, kemudian makna kalam secara nahwi, gitu ya. Oh, emang lugoh dengan nahwu beda-beda, gitu ya. Ulama nahwu dengan ulama lugoh itu berbeda. Ulama lugoh itu yang bikin kamus, ya, Fairuz Abadi, Ibnu Manzur, gitu ya. Itu yang bikin kamus tuh ya. Kemudian As-Sihah karangan Al-Jauhari, ya, itu ulama lugoh. Kalau ulama nahwu ya, nah itu ulama gramatika bahasa Arab, Sibawai, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farwahidi, ya, banyak ya. Nah, jadi beda ya. Kalau menurut ulama tauhid beda lagi, gitu ya. Kalau menurut ulama tauhid beda lagi, gitu ya. Kalamun nafsi dan seterusnya, wah, lain lagi ya. Wah, itu ke akidah tuh nanti ya. Makanya ada ilmu kalam, gitu ya. Jadi kan, akhi dilarang belajar ilmu kalam. Kata siapa? Al kalamu walafzul murakabu, gitu ya. Beda server ya. Gitu ya. Jadi nah, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan lugoh, kalam secara lugoh dan kalam secara ilmu nahwu. Amal kalamul lugawiyyu fahuwa, adapun kalam secara lugoh adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Ya, ungkapan mengenai apa-apa yang dihasilkan faidah disebabkan apa-apa tersebut, gitu ya. Gitu, ungkapan yang ada faidahnya lah ya. Sawaun akana lafdon. Nah, ya. Jadi ya,
kalau kalam menurut lugoh secara lugawi adalah ada faedahnya, ya. Apa saja yang kita lakukan kemudian ada faedahnya, ada maknanya, dipaham, dan si makna ini dipahami oleh orang lain, itulah kalam secara lugoh. Sawaun akana lafdon, baik ya si apa-apa yang kita ya ekspresikan ini berupa lafaz. Apa-apa tuh kan banyak ya, bisa gerakan, bisa geleng-geleng, bisa suara gitu ya. Bahkan lirikan mata juga bisa masuk ke apa-apa, ya enggak? Ting 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 gitu ya. Iya, jurus buaya keluarin di sini enggak? Jangan ya. Bahaya ya. Gitu ya. Nah, lihat, ibaratun amma tahsulu bisa babihi faidatun. Ya. Ekspresi atau ungkapan apa-apa yang dengan apa-apa disebabkan apa-apa tersebut dihasilkan sebuah faidah, sebuah makna. Amma mengenai apa-apa. Berarti nakira umum apa saja, ya. Sawaun akana lafdun, baik itu dilafazkan am lam yakun ataupun bukan lafaz. Maksudnya am lam yakun lafdun gitu asalnya ya. Cuman lafdunnya dihilangin. Ya, sawaun akana lafdun am lam yakun lafdun gitu asalnya. Baik siapa apa ini lafaz keluar dari mulut ya, ataupun bukan yang dilafazkan. Apa saja sih contoh yang bukan dilafazkan tuh? Kal khotti, seperti khot tulisan ya, kemudian wal kitabati ya, kemudian tulisan juga gitu ya, wal isyarah, kemudian isyarat. Nah itu termasuk ke kalam menurut ulama lugo. Yang penting lawan bicara paham aja ya, itu kalam menurut lugo ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan ya Muhammad ya, akal tak, apakah kamu sudah makan gitu ya. Umat kemana nganggu-nganggu, kalam tuh menurut ulama lugo gitu ya. Atau misalkan ukti ting 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 gitu ya, kalam itu ya, ngedipin mata ke ya. Ini contohnya dari buaya elegan senior ini ya. Ngedipin mata ke seseukti, kalam secara lugo gitu ya, gitu. Kemudian dadah-dadah gitu ya, gitu kan. Kemudian ini nih saranghai. Kalam itu ya, nggak usah ngucapin saranghainya, nggak usah, cukup isyarat gini aja ya, antum kasih lihat ke seseukti ya. Ini kalau beda ya. Oh, beda kalau digerak-gerak itu minjem duit gitu ya. Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz. Oh, minta duit berarti kurang ajar ya, gitu. Kalau ke ukti-ukti itu nggak digerakin. Nah kalau begini berarti abis ngupil gitu ya. Aduh. Nah itu semuanya kalam ya. Ini gini nggak diapa-apain aja, akhwatnya udah ya kelebek-kelebek gitu ya. Kalam itu ya, hati-hati ya. Gitu, isyarat dan seterusnya. Nah itu kalam secara lugo ya. Nah wa amal kalamun nahwiyu, adapun kalam secara nahu, fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin, maka mau nggak mau harus terkumpul di dalam kalam tersebut 4 perkara. Al awwalu an yakuna lafdhan, wasani an yakuna murakkaban. Yang pertama an yakuna lafdhan. Yang pertama syarat kalam nahwu itu yang pertama adalah lafdun. An yakuna lafdhan ya. Lafdun di situ masdar bermakna maf'ul gitu ya. Lafdun maknanya malfuz. Ya, dan lafdun secara bahasa artinya torhun, toroha, artinya itu melempar. Jadi lafdun malfud matruh, sesuatu yang dilemparkan. Dari mana? Dari mulut. Gitu ya. Wasani an yakuna murakkaban, syarat yang kedua. Jadi kalau cuman tidak keluar bunyi, bukan lafaz namanya, ya. Kedip itu bukan lafaz, bukan kalam. Kenapa? Karena tidak ada bunyinya.
Kemudian yang kedua, an yakuna murakkaban. Nah, si lafad yang dikeluarkan dari mulut tadi harus tersusun. Yang namanya susunan ya, itu kan dua ke atas. Ya. Kalau satu nggak disebut susunan. Gitu ya. Jomblo itu nggak bisa bikin kalam karena susunannya harus dua kalam tuh ya. Dilafadkan, dikeluarkan oleh lisan ya, kemudian dua kata atau lebih ya, kemudian yang ketiga an yakuna mufidan ya, yang ketiga, syarat yang ketiga dari kalam ini adalah harus mufid. Mufid itu memberikan faidah, memberikan makna, pemahaman ke si pendengar ya. Jadi ya percuma ngucapin sebuah lafaz ya. Ya misalkan datang ke kelas, kemudian kita katakan air, gitu doang, gitu ya, air, gitu doang, nggak bisa, ya. Harus, karena kan air satu kata, harus dua kata, oke, dua kata atau lebih lah ya, oke, kalau begitu, ya, air pasar banjir, nah, atau misalnya air pasar tanah, itu kan tiga tuh, ada manfaatnya nggak, ada makna yang dipahami nggak ada. Jadi walaupun dilafazkan kemudian tiga kata tapi tidak mufid, bukan kalam ya. Beda dengan, nah jadi harus bisa dipahami ya, ada maknanya. Berarti gimana contohnya? Seperti misalkan tolong ambilkan air, paham tuh langsung, tolong ambilkan air. Nah itu kan si pendengar langsung nge, berarti ya minta diambilkan air, bawain air. Nah ya. Kemudian yang keempat, an yakuna maudu'an bil wad'il arabi. Si yang syarat 1 2 3 tadi ya harus diletakkan dengan peletakan bahasa Arab. Ya, tolong ambilkan air. Oke, lafaz, murakkab, mufid, tapi dengan bahasa Indonesia, bukan kalam. Gitu ya. Dan harus dengan bahasa Arab ya. Khudli ma'an, ambilkan bagi aku air. Khud ma'an, ambilkan air. Nah itu baru ya kalam ya. Wa ma'na kaunihi lafdon, dan makna ya si kalam tersebut lafdon, an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi yang disebut dengan lafad itu adalah sebuah suara yang mencakup sebagian, bukan seluruhnya ya. Seluruh huruf, nggak ada satu kata yang terdiri dari seluruh huruf hijaiyah, nggak ada ya. Sebagian huruf hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i. Huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif dan diakhiri dengan ya. Gitu ya. Huruf hijaiyah itu mentah, tidak ada harokatnya. Alif kita nyebutnya dengan alif, bukan a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, ya, za itu bukan huruf hijaiyah. Ya, sudah ada harokatnya. Huruf hijaiyah itu mentah, pure, nggak ada tanda bacanya. Jadi gimana? Alif, ya, antum ngurutin huruf hijaiyah itu ada dua cara ya. Di antara huruf ada kata sambungnya, ada waw atop atau tanpa waw atop. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia itu kan kalau bahasa Indonesia itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu kan. Sampai Z itu kan. Antum pernah dengar nggak orang yang mengurutkan abjad A sampai Z itu menggunakan kata sambung dan? Sebutkan abjad A sampai Z. A dan B dan C dan D, ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada ya, A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Nah dalam bahasa Arab mengurutkan huruf hijaiyah itu ada dua. Yang pertama ada huruf atop di antara dua huruf hijaiyah, terus yang kedua tanpa huruf atop. Ini yang sering kita pakai. Kalau ada huruf atop di antara dua huruf hijaiyah, maka si huruf hijaiyahnya itu, si nama-nama huruf hijaiyahnya itu harus dibaca harokatnya sampai ujung. Alifun, wabaun, wataun, wasaun, wahaun, wakhoun, ya, wajimun, wahaun, wakhoun, wadalun, wazalun, gitu aja terus
sampai huruf ya. Nah, yang sering kita gunakan adalah menyebutkan huruf hijaiyah tanpa kata sambung, tanpa huruf atop, maka ujung-ujungnya disukunkan. Alif, ba gitu kan? Ya enggak. Harus alif itu kan asalnya tuh alifun, tapi kita nyebutnya dengan alif af. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, jim, emnya mati. Jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi dengan huruf muqatta'ah yang ada di Al-Qur'an. Kalian membaca huruf muqatta'ah itu pasti tanpa ada dan. Alifun wa lamun wa mimun, enggak ada yang kayak gitu ya. Kita menyebut itu alif lam mim. Gitu ya. Nah, ya, jadi si suara ini harus mencakup huruf hijaiyah yang dari alif sampai ya. Wa misaluhu contohnya adalah Ahmadu yaktubu. Ya, Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. 3 kata, Ahmad, yaktub, Sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati salasi, karena sesungguhnya masing-masing kata, ya masing-masing satu kata dari kata-kata yang 3 ini, indan nutki biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Ketiganya ini ketika indan nutki biha, ketika di nutki, ya natoko tuh mengucapkan, dilafadkan, ketika diucapkan maka ya dia berupa saut mustamil, berupa suara yang mencakup 4 huruf hijaiyah. Ketika saya mengatakan Ahmad, Ahmad, Ahmadu, mencakup 4 huruf hijaiyah, hamzah, ha, mim, dal. Yaktubu, ya, kaf, ta, ba. Sa'idun, ya, sin, ain, ya, dal. Gitu ya. Mana barusan tuh? Fal isyaratu masalan, oke, sampai sini paham ya. Sekarang ya kita ke yang lain, isyarat. Fal isyaratu masalan, isyarat contohnya la tusamma kalaman indan nahwiyina. Isyarat tidak disebut kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena isyarat itu tidak mencakup suara. Ya. Tidak karena isyarat itu bukan suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Isyarat itu bisa isyarat, ya, isyaratul murur misalkan, ya, isyarat lalu lintas. Kita lagi jalan, terus lihat tanda S. Itu gitu doang kita udah, oh berarti ya stop. S-nya disilang, jangan berhenti di sini, ya. P, parkir. P-nya disilang, jangan parkir di sini. Itu isyarat. Ada suaranya enggak, ya berarti bukan kalam. Sama seperti yang tadi ini, ya. Ini isyarat ini. Ada suaranya enggak ada. Paham enggak? Paham. Masih ihtimal itu. Ya, enggak digerak-gerak, orang cuman begini, enggak ada suaranya. Gitu ya, udah sorry ini bukan ihtimal lagi ya. Kelepek-kelepek enggak? Iya, gitu ya. Nah, ini enggak termasuk kenapa? Karena enggak ada suaranya ya. Kalaupun ada suaranya misalkan, aduh ininya lagi sakit tangannya habis ini, misalkan cetrek gitu kan, ada suaranya cetrek gitu ya. Nah ya, suara begini ya. Itu kan ada suaranya. Oke, ada huruf hijaiyahnya enggak? Berarti bukan kalam gitu ya. Wa in kanat tusamma inda lugawiyina kalaman li husulil faidati biha. Nah, isyarat walaupun ya menurut ulama lugo dia disebut kalam. Kenapa? Dikarenakan dihasilkan ya faidah sebuah makna dengan si isyarat yang tadi ya. Jadi kalau begini ya, ini mulu contohnya. Kode nih kayaknya nih ya. Gitu ya, masa begini ya, ngajak gelut itu ya. Nah, jadi begini nih ya, menurut ulama lugo ini kalam ya. Kenapa? Seseukti yang ngelihat tanda ini kelepek-kelepek, paham dia. Tapi menurut ulama nahu, ya makanya akhwat itu pentingnya belajar nahu itu ya. Gitu. Tapi menurut ulama nahu ini bukan kalam. Kenapa? Gak ada suaranya, gak ada huruf hijaiyahnya. Gitu, saudara-saudara.
Wa makna kaunihi murakkaban. Nah, sekarang kan syaratnya tadi ya, al-kalamu wa lafdzul murakkabul mufidu bidwat ini satu-satu. Sekarang murakkabnya. Dan makna ya si kalam tersebut murakkab an yakuna muallafan min kalimataini au aksara. Dia tersusun ya, murakkab muallaf itu sama ya, tersusun dari dua kata atau lebih. Dua kata dulu atau lebih ya. Nahu seperti Muhammadun musafirun, Muhammad safar. Wal ilmu nafi'un ya. Ada di situ contohnya ya. Wal ilmu nafi'un, antum ngikutin yang di situ ya, ngikutin yang di buku ya. Wal ilmu, kemudian yang contoh yang kedua adalah al ilmu nafi'un. Kemudian contoh yang ketiga yablugul mujtahidul majda ya. Kemudian berikutnya likulli mujtahidin nasibun. Kemudian berikutnya al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ini semuanya adalah contoh murakkab. Dan semuanya murakkabnya itu murakkab yang ada faidahnya tentu saja ya. Muhammad musafir, ilmu tersebut bermanfaat ya, mujtahid mencapai derajat kemuliaan. Setiap mujtahid ya, setiap mujtahid, bagi setiap mujtahid dia ada nasib, ada bagian dari pahalanya ya. Kemudian ilmu adalah sebaik-baik apa yang engkau usahakan. Semuanya susunan ya. Fakullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini diberi nama kalam. Wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini au aksar au aksaro ya. Dan masing-masing ungkapan dari ungkapan-ungkapan di atas tadi, Muhammadun musafirun, al ilmu nafi'un dan seterusnya ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Maka sebuah kata, satu kata doang tidak disebut kalam indan nuhati menurut ulama nahu, illa idza indamma ghairuha ilaihi, kecuali jika digabungkan selain si satu kata tadi ke satu kata tadi ya. Sawaun kana ya indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan. Nah ya, kalau satu kata doang itu nggak bisa disebut kata, nggak bisa disebut kalam. Sampai ada kata yang lain digabungkan ke kata yang satu tadi ya, maka baru disebut kalam. Muhammadun doang ya, kalimah wahidah Muhammadun bukan kalam. Tapi ketika ada yang lain yaitu musafirun digabungkan dengan Muhammadun musafirun, jadilah sebuah kalam. Nah, masalahnya adalah sawaun akanan dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilati sabiqati am takdiran ya. Nah, sama saja apakah penggabungan kata yang lain ke satu kata ini secara real seperti contoh-contoh yang tadi, ada kata Muhammad, ada kata musafir, digabung Muhammadun musafirun, kalam. Nah, atau am takdiran, atau penggabungan kata yang lain ke kata yang sendiri tadi diperkiraan saja, bukan real ya. Contohnya apa? Kama idza qala laka qailun, sebagaimana jika ya seseorang berkata kepada kamu, man akhuka, siapa saudara kamu? Man akhuka kalam, karena terdiri dari man digabungkan dengan akhu digabungkan dengan ka. Jadilah man akhuka. Paham? Nah, fatakulu, kemudian engkau menjawab Muhammadun. Nah, Muhammadun kalam bukan? Ya akhi, man akhuka Muhammadun kalam bukan? Kan cuma satu kata, kayaknya bukan deh. Enggak, dia kalam. Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Nah, kata ini yaitu kata Muhammadun itu dianggap sebuah kalam. Loh, kan cuma satu, katanya dua. Li'anna takdiro, dikarenakan takdirnya adalah Muhammadun akhi, atau ya man akhuka, siapa saudara kamu? Akhi Muhammadun, saudaraku adalah si Muhammad. Atau Muhammadun akhi, si Muhammad adalah saudara saya. Nah, akhinya dibuang ya, akhinya
diperkirakan ada nggak diucapkan apa? Karena ada di pertanyaan. Karena ada di pertanyaan. Fahiya fit takdiri, maka si kata yang tadi fit takdiri ibaratun muallafatun min salasi kalimatin. Nah, ya. Maka walaupun yang terucap cuman Muhammadun, ya, tapi aslinya, ya, takdirnya, perkiraannya dia itu ungkapan terdiri dari 3 kata. Muhammadun, akhun dengan ya mutakallim, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya, makanya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab sama ya, kalau saya pikir satu kata itu tidak bisa dijadikan sebagai obrolan, ya, sebagai kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia terdiri dari 2 kata atau lebih, sama dalam hal ini, ya. 2 kata dalam bahasa Indonesia jadi kalimat, contohnya misalkan seperti saya ganteng, kamu jelek, gitu ya. Gitu ya. Saya ganteng, itu kan 2 kata doang, paham, gitu ya. Nah, kemudian, ya, jadi 2 kata, ya. Bagaimana kalau, dan si 2 kata dalam bahasa Indonesia ini bisa dipahami oleh lawan bicara. Bagaimana kalau saya mengucapkan sebuah kata, ya, tapi lawan bicara paham? Apakah tetap disebut sebagai kalimat? Tetap, kata yang lainnya itu ada tapi tidak diucapkan. Seperti misalkan begini, ya. Misalkan begini, Muhammad, ya, dari mana kamu, gitu ya. Kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Kemudian dijawab, ya, Bandung, gitu ya. Bandung. Nah, ucapan Bandung sebagai jawaban dari pertanyaan kamu berasal dari mana, itu kalimat atau bukan kalimat dia. Tapi kan cuma 1 kata Bandung doang. Tapi kan lawan bicaranya paham. Kenapa? Nah, sebetulnya ada unsur-unsur yang dihapus, ya. Kalau diucapkan utuh, kamu berasal dari mana? Maka yang utuhnya itu adalah saya berasal dari Bandung. Nah, saya berasal dari dibuang, ya, atau tidak diucapkan. Yang tersisa Bandungnya. Nah, Bandung jadi sebuah kalimat kalau jawaban dari pertanyaan. Ya, kamu berasal dari mana? Kalau mengucapkan Bandung tanpa ada pertanyaan, ya tentu saja kamu orang gila, gitu ya. Ujung-ujung ngucapin Bandung masuk kelas. Assalamualaikum, Bandung, gitu ya. Bingung orang, apa maksudnya Bandung, ya. Nah, begitu juga dengan perkataan Muhammadun, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan man akhuka, maka ucapan Muhammadun bukan kalam. Tapi kalau ada pertanyaan man akhuka atau man abuka atau man mudarrisuka, man ustazuka dan seterusnya, kemudian dijawab Muhammadun, ya, ya Mas Manto, man ustazuka, Muhammadun, maksudnya Muhammad Al-Ghazali, ya. Kalam itu. Kenapa? Karena seakan-akan ustazi Muhammadun, gitu ya. Tapi kalau misalkan, ya, ujug-ujug Mas Manto baru ketemu sama orang misalkan Muhammadun, gitu ya. Nah, itu bukan kalam. Kenapa? Nggak ada prolognya, gitu. Nah, jadi, ya, Ustazi Muhammadun. Nah, ustazinya ketika cuma diucapkan Muhammadun doang, itu sebetulnya tuh ada ustazinya. Nah, lafadz ustazi yang tidak diucapkan digabung dengan lafadz Muhammadun yang diucapkan, itulah kalam. Ya, indimamnya itu takdiri, ya. Kemudian wa makna kaunihi mufidan. Sampai jam berapa ini? Ini 5 menit lagi. 5 menit lagi, ya. Oke, jadi 2 syarat tadi sudah, lafadz sudah, kemudian murakkab sudah, sekarang mufid, ya. Nggak terasa asik. Alah, alasan, gitu ya. Jangan bikin kelepek-kelepek dong. Wa makna kaunihi mufidan, dan makna, ya, kondisi si kalam tersebut mufid apa? An yahsuna sukutul mutakallimi alaihi, ya. Nah, diamnya si pembicara itu bagus. Itu yang disebut dengan mufid. Jadi yang namanya ngobrol, ada yang ngomong, ada yang dengerin, ya. Ngobrol itu minimal 2 orang. Sejomlo-jomlonya antum ngobrol tuh 2 orang, jangan sama tembok, gitu ya. Kalau cuma 1 orang monolog itu, ya, ngobrolnya sama tembok atau sama cermin lah, ya.
Ngobrol itu minimal 2 orang. Ya, komunikasi itu minimal 2 orang. 2 orang ketemu, kemudian ngomong. Nah, ya, si mutakalim ngomong, si mutakalim menyusun sebuah kalam, ya, menyusun sebuah kalimat. Si mukhatab lawan bicara, ya, orang pertama dengan orang kedua, yang ngomong dengan yang dengerin gitu ya. Ketika si A, ini si A, ya, ini si B. Ketika si A ngomong, mengucapkan sebuah kalimat, si B kan dengerin tuh. Nah, A ngomong, kemudian berhenti. Nah, ketika si A yang ngomong ini berhenti, berhentinya si A ini sebuah perkara yang bagus. Ya, nah itu berarti kalam. Ya. Ketika si pembicara atau mutakalim berhenti, kemudian ternyata berhentinya ini bukan perkara yang bagus, ya, meninggalkan tanda tanya, berarti bukan kalam. Ya, seperti misalkan, ya, misalkan lapar, saya ingin, Mas Manto saya lapar, saya ingin, itu contoh, jangan diterang-terang, jangan sebutin beneran, atau gimana sih, ya, kan begini ya, aduh lapar, saya ingin, nah saya ingin, berhenti di situ, ya enggak, saya kan mutakalim. Ya, ketika saya mengucapkan saya ingin, terus dia berhenti. Nah, lawan bicara kan nunggu-nunggu. Berhentinya si mutakalim ini perkara bagus enggak? Enggak bagus. Kenapa? Karena lawan bicara nunggu-nunggu. Apa nih terusannya? Nah, ketika berhentinya si mutakalim itu bukan perkara yang bagus, berarti bukan kalam. Ketika saya mengatakan saya ingin makan seafood, gitu ya. Saya ingin makan, gitu ya. Saya ingin makan seafood, misalkan, ya. Habis kajian sono dah, beneran dah, ya. Saya ingin makan seafood. Paham tuh lawan bicara. Saya ingin makan seafood, titik, berhenti. Nah, paham kan lawan bicara? Berhentinya si mutakalim ini bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena lawan bicara paham. Berarti yang barusan saya ingin seafood itu berarti kalam. Saya ingin, berhenti aja di situ, ya, dia nanggung tuh lawan bicara. Nah, berarti bukan kalam. Kenapa? Karena berhentinya itu bukan sesuatu yang bagus, gitu ya. Bihaisu la yabqa sami'u muntaziran li syai'in akhara. Sekira-kira, ya, si pendengar, ya, tidak nunggu-nunggu sesuatu yang lain. Ya, dia menunggu-nunggu yang lain gitu kan. Nah itu, ya, jadi yang disebut dengan bagus itu adalah ketika seseorang mengucapkan sebuah kalimat terus berhenti, kemudian si lawan bicara nggak nunggu-nunggu gitu kan. Nah itu bagus nih, perkara yang bagus nih. Nah berarti itu kalam. Ketika si mutakalim berhenti tapi si lawan bicara nunggu-nunggu nih terusannya apa, berarti berhentinya si mutakalim ini bukan perkara yang bagus, berarti bukan kalam, ya. Falau qulta idza hadarul ustadzu, jika engkau mengatakan, ya, idza hadarul ustadzu, jika ustad hadir, kalau ustad hadir berhenti aja. Terusannya apa nih? Nah, la yusamma dzalika kalaman. Yang demikian itu tidak disebut kalam. Kenapa? Karena lawan bicara nunggu-nunggu. Ini terusannya apaan? Gitu ya. Idza hadaral ustadzu, ini jumlah, tapi bukan kalam, ya. Jumlah syartiyah. Makanya di antara perbedaan antara jumlah dengan kalam itu adalah, ya, istilahnya itu jumlah syartiyah, ya, itu disebut jumlah tapi nggak disebut kalam. Kenapa? Karena kalau jumlah syartiyah doang itu belum jadi kalam. Tapi kalau jumlah syartiyah dengan jawab syaratnya baru kalam. Gitu, ya. Kemudian walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimatin, walaupun, ya, idza hadarul ustadzu ini lafaz tersusun dari 3 kata. Ya, idza hadarul ustadzu lafaz tersusun dari 3 kata, tapi ternyata bukan kalam. Kenapa? Li annal mukhataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadza.
Karena mukhatab lawan bicara itu nunggu-nunggu apa yang akan kamu katakan setelah ini. Setelah idza hadaral ustadzu, dia nunggu-nunggu setelahnya apaan. Ya. Matakulu ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustad, ya. Jadi si mukhatab lawan bicara itu nunggu-nunggu apa yang akan kamu katakan setelah ini, ya, dari konsekuensi hadirnya ustad itu apa. Jika ustad hadir, dia nunggu-nunggu. Emang kenapa kalau ustad hadir? Kemudian diem, nunggu-nunggu. Nah, itu bukan kalam. Kenapa? Membuat lawan bicara nunggu-nunggu terusannya apaan, itu bukan perkara yang hasan. Ya, kan di situ an yahsuna, ya enggak? Ya, berarti bukan kalam. Ya, kalau lawan bicaranya paham, berarti sesuatu yang hasan, berarti itu adalah kalam. Fa idza qulta idza hadaral ustazu ansatat talamizu. Jika kamu mengatakan jika ustaz hadir, para siswa diam. Soro kalama, nah itu baru kalam. Kenapa? Lihusulil faidati, karena dihasilkan sebuah makna, makna yang masuk, yang dipahami oleh si pendengar, gitu ya. Nah makanya ya terkadang apa istilahnya itu ya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, ya, nyusun bahasa Arab. Kemudian lawan bicara itu nggak paham. Gimana sih? Mungkin salah pemilihan kata, mungkin salah tata letak, baik dalam ucapan ataupun ketikan, kan suka ada tuh typo lah, ya enggak? Ya, ada typo, kemudian slip of tongue gitu ya, salah ucap dan seterusnya. Nah, itu yang membuat orang lain tidak paham, ya. Maka itu bukan kalam, gitu ya. Yang dimaksudkan dengan yang tertulis itu ternyata beda, maka itu bukan kalam, gitu ya. Misalkan ya sering kemarin sempat ramai ya Ustadz, apakah ya antum bisa mengisi hari ini, gitu ya. Nggak harusnya kan kayak gitu, ya enggak, tapi karena R dengan T itu deketan, ya Ustadz, apakah antum bisa mengisi hati ini, gitu ya. Bingung Ustadznya, ini ngomong tuh beneran apa gimana, gitu ya, apakah ini kalam atau bukan, gitu ya enggak. Ya, ketika ditanya ternyata kalam, wah baru tuh ya, ternyata bukan, maksudnya itu adalah hari ini. Apakah antum bisa mengisi hari ini, ngisi kajian? Nah itu baru kalam. Gitu ya, bisa seperti itu ya. Nah, wa makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, nanti kita lanjutkan sampai situ ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.